dorongan dalam diri kita mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita. Setiap kita punya potensi dan itu bisa dikembangkan, dan Tuhan yang menaruh potensi dalam diri kita. Dari mulut bayi Tuhan berikan kekuatan untuk membungkam para lawan-lawannya. Ada potensi. Memang ayat 10 Musa mengaku tidak pandai bicara. Tapi Tuhan katakan siapa yang buat tidak? Tuhan akan memampukan untuk kita bisa berbicara. Asal kita mau. Yang terpenting kita siap, kita mau. Tuhan yang akan menyertai kita. Tatkala kita mengingat amanat agung, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah dan seterusnya. Kita berargumen bagaimana mungkin Pak ini di Bali, saya orang pendatang, saya nggak bisa budaya ini, saya takut ketemu orang, saya sulit untuk berbicara, saya takut, ada begitu banyak alasan. Tetapi tatkala kita mau berangkat, aku menyertai kondisi Bapak. Tadi saya saksikan di kelas 2003 saya masuk Bali, ada begitu banyak janji dari pengusaha-pengusaha yang besar di Semarang. Karena saya adalah salah satu pekerja yang sangat disayang oleh banyak jemaat, sangat disayang. Ada begitu banyak janji. 2003 akhirnya saat itu uang sudah tipis, saya sibuk nelpon mereka, ternyata nol. Janji tinggal janji. Tapi kembali tatkala saya meresponi, Tuhan, Kau yang memanggil saya. Ada banyak kekurangan, tetapi saya mau bergerak. Naik sepeda, keliling, melayani, menginjil. Saat itu belum ada jemaat yang percaya kepada Yesus. Injil sudah saya beritakan. Anak-anak saya kumpulkan 40, 50, ada yang Kristen, ada yang non-Kristen, begitu banyak. Saya ceritakan Injil. Nggak jadi masalah, nggak ada kolektor, nggak apa-apa. Tatkala saya andalkan Tuhan, Tuhan yang mencukupkan semua, Tuhan yang menyediakan semua. Mari, dalam diri kita ada potensi yang bisa kita kembangkan. Yang pasti penyerahan diri kita sama Tuhan. Saya dibuat terkagum-kagum dengan perkembangan, bukan menyombongkan anak kami, perkembangan Andrew dalam main musik. Jujur, saya dibuat terkagum-kagum. Awalnya saya cuma ajarkan kunci di gitar itu C, D, G. Sekarang dia berkembang, semua kunci di gitar itu bisa semua. Mau pakai kret, mau apa, aduh. Pada saat maminya bilang program ujian, Andrew dicoba untuk main keyboard. Saya pikir bisa nggak melodi ini? Apanya kok? Ternyata tampil kuat. Melalui doa-doa kita, ternyata bisa. Apa yang ada dalam diri kita yang mungkin membuat kita kurang bergairah untuk menjalankan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Tidak ada kata tidak bisa. Mungkin yang tepat belum bisa karena kita belum bergerak, belum menggali apa yang Tuhan taruh dalam diri kita. Responi panggilan. Sekali lagi didasari Tuhan gak pernah salah, memanggil kita. Apa yang kita bisa saat ini? Dulu waktu saya kuliah S1, memang sponsori oleh yayasan, itu pun gak penuh. Apa yang saya bisa? Ya saya membuat apa potensi yang Tuhan taruh. Saya buka jasa pengetikan dan pengeditan. Wah, itu luar biasa. Untuk kelas pagi target ada nominalnya. Kalau kelas malam zaman dulu saya nggak kasih harga. Wah, mereka mengasih lebih dari harga standar. Cara Tuhan untuk kita bisa bergerak. Saya sama anak-anak tingkat 1 ada begitu banyak kendala. Buat makalah, buru-buru makalah, lihat komputer aja baru bisa lihat.
Tapi saya motivasi, di perpus ada banyak komputer, pergunakan, kembangkan. Ya kan? Mau lihat huruf C aja, mana C? Nggak apa-apa. Tuhan nggak salah panggil saudara. Tapi kalau kita mengakui, oh saya belum bisa Pak. Mengendarai motor, kalau naik motor bisa. Itu halaman belakang sekolah kalau kampus kan luas. Sisihkan uang beli bensin 1 liter, pakai untuk motor belajar. Dulu saya motor diberkati Tuhan, Blitz. Wah itu berapa mahasiswi yang bisa memakai motor saya dan akhirnya bisa. Sampai pernah kejadian motor itu nyesep di bawah motor mobilnya Pak Edmond. Kami tinggal saya di Jogja, ada info, motornya dipakai, masuk ke lorong mobilnya Pak Edmond. Saya nggak tanya, orangnya bagaimana, saya nggak tanya, motornya bagaimana. Yang naik nggak, oh aman, motornya gimana baru, ya udah servis. Yang penting kita mau. Ya kan? Aduh ribet sekali mata kuliahnya Pak Theo, metode menulis makalah, formatnya begini-begini. Coba, saya motivasi pada tingkat 1. Mulai sekarang buatlah makalah yang benar-benar buat makalah dengan baik, supaya nanti tingkat proposal lancar. Gali potensi kita, kembangkan potensi kita atas dasar apa? Karena kita yakin akan panggilan Tuhan. Tuhan gak pernah salah panggil kita. Yang ketiga, menyadari bahwa segala yang ada pada kita ada tujuan baik. Apa yang ada dalam diri kita? Organ tubuh kita. Lagu sekolah minggu katakan, hati-hati gunakan matamu, tanganmu, kakimu. Itu Tuhan berikan saja untuk kemuliaan Tuhan, jangan untuk yang lain. Apa yang ada dalam diri kita ada tujuannya. Tujuannya apa? Tujuan ilahi. Respon itu. Mungkin orang bilang, aduh berkat omongan kamu kan gak bisa. Kan saya ada kekurangan ya. Saya gak bisa ngomong ya kan? Gak bisa. Tapi saya gak mahir bahasa Inggris. Katanya kalau gak bisa ngomong itu pintar bahasa Inggris. Katanya. Tapi memang hanya katanya saja sih. Nyatanya saya. Ada sesuatu orang bilang gak mungkin, gak bisa. Tapi Tuhan tahu potensi dalam diri kita. Apa yang ada dalam diri kita hanya untuk kemuliaan Tuhan. Ada sisi-sisi lain pelayanan yang bisa kita kerjakan. Mungkin kita dengan suara kita nggak seperti worship leader yang profesional, yang menyembahnya sampai luar biasa, sampai lupa, yang audionya sampai tidur pun dia menyembah sendiri, kayak seperti itu ya. Sebenarnya nggak bagus juga ya worship leader terlalu nyaman dengan penyembahnya sendiri, nggak lihat audionya. Nggak apa-apa. Suara kita males, keyboardnya main C, kita main K kalau ada. Tuhan gak dengar suara kita fals main C, yang penting kita menyenangkan Tuhan. Semua yang ada dalam hidup kita ada tujuan kita. Jadi inti perenungan firman Tuhan siang ini adalah mari responi panggilan Tuhan dalam hidup. Tuhan yang panggil, berarti Tuhan yang punya tanggung jawab. Kita, tentang kita. Yang penting kita kerjakan sih apa yang Tuhan percayakan dengan baik. Ya. Tatkala kami yayasan memanggil ke-7 anak dari Mentawai bawa ke sini, kami punya tanggung jawab untuk membiayai mereka. Tatkala mereka mengerjakan tugas dengan bagus, akhirnya kami kasih apresiasi, tambah uang saku. Kalau saudara meresponi panggilan Tuhan, Tuhan panggil kita dan kita mengerjakan apa yang dipercayakan Tuhan dengan baik, Tuhan kan nggak pernah berhutang kan? Jadi kita tidak akan sia-sia. Giatlah. Kata giatlah adalah melakukan lebih dari apa yang dituntut. Biar renungan ini memotivasi kita untuk kita meresponi panggilan Tuhan. Apapun tantangan yang ada dalam diri kita. Musa mengalami tantangan yang begitu banyak untuk mencapai, untuk menjadi pemimpin yang luar biasa. Prosesnya luar biasa. Saat ini kita sedang dalam proses. Ya. Prosesnya beda-beda.
Proses yang Tuhan taruh untuk Abraham, meskipun namanya Abraham, ya kan, Bapak segala bangsa, Bapak orang percaya kan. Abraham, bahkan di doanya ada doa berkat Abraham. Prosesnya beda, ya kan? Tapi kalau Abraham nggak berhati-hati, imannya nggak kayak seperti Abraham juga. Dia tanya sama saya, Pak, apa sih syaratnya dapat sponsor? Terus kamu siapa yang sponsori keluarga? Ya yakinlah, kalau kamu dipanggil Tuhan, Tuhan yang sponsori. Amin. Respon di panggilan dengan Tuhan. Kita ada kekurangan, ada kelemahan, itu nyata, karena kita manusia. Tapi Tuhan gak salah pilih memilih kita. Dalam diri kita ada potensi, mari kita kembangkan. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu dalam diri kita. Dan dalam diri kita pun, apapun yang ada dalam diri kita ada tujuan kita. Keyakinan akan panggilan akan kita membuat kita mencapai apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita. Satu lagu mari kita naikkan sama-sama.